Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah hanya semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena tidak sedetik pun waktu yang kita lalui dalam hidup kita ini yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang paling utama di antara begitu banyaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, nikmat diutusnya dan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmat ini dalam surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia nikmat kepada orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan beliau menyucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan beliau mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar,
anugerah terindah bagi umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dan wajib kita syukuri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menumbuhkan, dengan menanamkan, dengan menambah rasa cinta kepada kita, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari maulidnya seorang manusia pilihan. Hari maulidnya seorang rasul yang sangat mulia, manusia terbaik, rasul akhir zaman. Maka pada momen maulid inilah saatnya kita pupuk kembali rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar terucap di lisan saja, tapi cinta kepada Nabi harus ada buktinya. Apa buktinya? Paling tidak ada 3 bukti jika kita dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perbanyak bersolawatlah kepada baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tidak ada satupun perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah pun ikut mengerjakannya kecuali perintah berselawat kepada Nabi. Allah berselawat untuk Nabi, maknanya Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi serta memberinya rahmat. Maka kalau Allah dan para malaikat saja berselawat, kenapa kita selaku manusia yang mengaku umatnya, yang tidak mungkin akan selamat tanpa syafaatnya, kita masih saja enggan dan malas untuk berselawat kepada Nabi? Maka bukti cinta kepada Nabi yang pertama, perbanyak berselawat kepada Nabi. Setiap mendengar nama Nabi disebutkan, kita berselawat. Kita azan, ketika azan berkumandang, kita berselawat. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkanlah alhamdulillah diiringi dengan selawat. Ketika dipuji orang, ucapkan selawat. Setiap waktu-waktu yang baik, setiap hal-hal yang baik, kita iringi dengan selawat kepada Nabi. Terutama hari ini, hari Jumat. Di hari Jumat yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama, hari kalian yang paling baik adalah yaumal jum'ah, hari Jumat. Fa'aksiru alaiya minas salati fihi. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi adalah kita jaga peninggalan Nabi, kita jaga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, Nabi tidak meninggalkan emas dan perak yang banyak, tapi beliau tinggalkan taraktu fikum amraini. Aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh kepada yang 2 ini. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah. Maka cinta Nabi berarti juga cinta Al-Quran. Mari kita buka lagi Al-Quran kita, perbaiki bacaan, ketahui artinya, belajar tafsirnya, pahami makna dan isinya, dan puncaknya kita hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Begitu pula dengan sunnah Nabi, pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita. Karena Nabi bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta padaku akan bersama denganku di surga. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah.
Selanjutnya yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi yaitu dengan meneladani akhlaknya Nabi. Bukan hanya sunnah tampilan fisiknya saja yang kita teladani, yang kita ikuti, tapi yang paling utama itu adalah kita teladani akhlaknya Nabi. Karena tak ada manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang mulia. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka mari kita berusaha meneladani akhlaknya Nabi. Kita pasti tidak bisa sempurna seperti Nabi, karena kita memang hanyalah manusia biasa yang banyak khilaf dan salahnya. Tapi paling tidak kita berusaha semampu kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Mulai dari yang paling sederhana saja, mulai dari cara bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita tidur, cara bergaul dalam masyarakat kita. Nabi tidak pernah ada sifat sombong, tidak pernah ada dendam, tidak pernah hasad dengki iri hati. Nabi adalah orang yang paling sabar, orang yang paling jujur dan amanah. Nabi orang yang paling penyayang, sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Nabi orang yang paling jujur dan amanah. Sejak mudanya sudah bergelar Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Nabi SAW tidak pernah menyakiti orang lain dengan lidahnya, dengan tangannya. Nabi tidak pernah menzalimi orang lain dengan kekuasaannya. Intinya, segala bentuk kesempurnaan akhlak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah beliau menjadi suri tauladan, karena memang untuk itulah beliau diutus oleh Allah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan bulan Maulid ini sebagai momen untuk kita lebih mengenal siapa Nabi kita. Para sahabat dulu sangat cinta dan mengagungkan Nabi karena mereka hidup bersama Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mereka mendengar suara Nabi, sholat bersama Nabi, berperang bersama Nabi, setiap hari berjumpa dengan Nabi. Sementara kita hidup jauh di masa baginda Nabi, 14 abad terpisah oleh waktu, 8.500 km terpisah oleh jarak. Maka bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kalau kita tidak mengenalnya? Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenali Nabi kita dengan membaca kembali sejarah hidup Nabi lewat buku-buku sejarah, buku-buku maulid yang ditulis oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Nabi dan juga dicintai oleh Nabi. Cinta Nabi berarti juga cinta sholawat, cinta Nabi berarti cinta Al-Quran. Dan bukti cinta Nabi, maka berusahalah berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Dan selalu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa mempertemukan kita bisa berjumpa melihat wajah Nabi dan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana nidham kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'ala nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhil albab wal ittiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
نبينا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلانية، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم وارض عن صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا لصحابة الأسرى المبشرين بالجنة، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سيدنا عبيدة بن جراح، وسيدنا زبير بن عوام، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فيا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.